PT Supra Perpindo Farma Salam MNB bersama Loser Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mantra Naga Bumi. Tak ada yang bisa menghancurkan kami. Tidak akan ada yang mampu menghancurkan Meraktingga. Tidak juga Mataram. Tidak. Hei, kalian semua penghuni dasar bumi, segala siluman penjuru Majapada, bangkitlah, bangkitlah. Hancurkan mereka, hancurkan Mataram, hancurkan Rakai Panangkaran, hancurkan. Paduka tidak akan bisa menghalangi beliau. Dendamnya bagaikan dahana selaksa kepundan yang tidak akan membeku karena siraman hujan sepanjang masa. Kebenciannya telah mengkristal seperti batu karang perkasa yang tak akan hancur karena ombak dan badai. Biarkan dia bebas melampiaskan semuanya. Dewa tak pasti lebih tahu dari segalanya. Hari ini semuanya akan berakhir. Seperti lautan ada pantainya, seperti daratan ada tepinya. Pengembara pun akan berhenti pada tujuannya. Di sini biarlah kita putuskan segalanya. Siapa yang berhak menatap langit cerah dengan sinar matahari di esok hari? Ya! Akulah yang berhak. Jiwa langgengku akan membuatmu mampus, Ranggageni. Ya! Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan Mahkota Biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita Totot Prambana, naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata, teknik dan montase Novi Mumu, ilustrasi musik Frans Harius, dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-25 dengan judul Menyusun Tembok Reruntuhan. Dalam seri yang ke-19 ini didukung oleh para pelaku Ferry Fadli sebagai Ranggageni, Aris sebagai Kipaul, Henny sebagai Kinanti, dibantu oleh Ashari dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat mendengarkan. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari Wisnu atiraken baik. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, laran das, lara untuk, duh, aduh. Saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku, makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Keswaras. Coba ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat oskadon hebat. Yang bener sih? Bener oskadon.
Belis salah mani, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Rangga Geni bingung, dia tidak tahu mesti berbuat apa. Lalu dia berjalan ke ruang tidur Kinanti. Namun dia tidak berani masuk dan membangunkan gadis itu. Lalu dia melangkah kembali ke ruangan depan. Dari balik pintu, dia melihat penduduk desa telah semakin dekat. Sekali lagi Rangga Geni mencoba untuk membangunkan Kinanti. Namun dia memutar tubuhnya dan berjalan menuju ke kamar gadis itu. Namun di saat itu pula dia melihat Kinanti keluar dari kamarnya dengan lemah. Perempuan itu kelihatan cantik dan sederhana. Dia mengusap-usap matanya. Ada apa, Kakak? Kenapa kau tampak bingung? Apakah orang-orang juragan desa yang datang, Kakak? Oh, Kinanti. Bukan mereka yang datang. Tapi tak tahulah. Lihatlah di sana itu. Mereka datang membawa banyak barang-barang. Ada yang bawa cikar. Kakang Rangga Geni, itu orang-orang desa ini. Mereka menuju kemari. Pasti ingin mengajakku pergi menebus Paman Dasrin. Lihatlah, Kakang. Mereka membawa segala hasil panen mereka yang diminta oleh juragan desa kemarin. Ayo, Kakang. Baiknya kita temui mereka. Duk, untunglah kau ada di rumah. Ayo kita pergi menyelamatkan pamanmu. Kita harus membebaskannya dari tangan juragan itu. Kami sudah bersepakat untuk menyiapkan semua yang dipinta oleh juragan itu. Tapi Ki Pawon, bukankah semuanya memerlukan hasil panen itu? Desa kita sedang dilanda kekeringan. Bukankah semuanya itu untuk persiapan? Bagaimana anak dan istri mereka makan kelak? Kalau semuanya harus diberikan pada keluarga juragan itu. Sudahlah, jangan pikirkan itu semuanya. Kami tidak apa-apa. Yang penting pamanmu selamat. Yang penting pamanmu itu tidak mendapat siksaan dari mereka. Sudahlah, ayo kita berangkat. Maaf Ki, dan maaf saudara-saudara semua. Izinkanlah aku bicara. Silakan Nak Mas, silakan. Agaknya kau orang baru di sini. Apakah kau ada ikatan keluarga dengan Kinanti dan Dasrin? Ki Pawon, dia... Aku keluarga Paman Dasrin. Aku kemarin sengaja ingin menengoknya. Sayang sekali. Tapi syukurlah. Kau tidak melihat betapa pamanmu itu disiksa dan diseret dengan kuda keliling desa. Kami tidak tega melihat penderitaan Dasrin. Dia baik. Dia selama ini selalu membantu kami. Dan kami juga yakin dia ingin pergi meninggalkan desa ini karena ingin membantu kami. Ingin membebaskan kami semua dari kungkungan juragan Dersa. Ki Pawon, aku berterima kasih sekali padamu dan pada saudara-saudara yang ada di sini yang bersedia membantu Paman Dasrin dari kemelut dan penderitaan yang didapatnya. Tapi apakah Paman dan semua keluarga Paman tidak merasa keberatan melakukan ini? Apakah memang ini semua dilakukan dengan penuh keikhlasan? Nak Mas, kau ini bicara apa? Kami telah melakukan semuanya, tapi kenapa hal seperti itu yang kau tanyakan? Apakah kau sengaja menyinggung perasaan kami, Nak Mas? Maafkan aku, Ki Pawon. Aku tidak bermaksud menyinggung. Aku bicara yang sebenarnya. Kalau Ki Pawon dan Paman semua melakukan hal ini bukan didorong oleh rasa ikhlas, tapi karena kasihan dan mengharapkan pamrih pada saat akhirnya nanti. Aku mengharap agar semuanya dibawa saja kembali. Karena sebuah pertolongan tidak didasari dengan keikhlasan, tidak akan mendapatkan restu dan ridho dari Yang Maha Benang. Pertolongan Ki Pawon dan semuanya tidak membuahkan suatu hasil yang berguna. Aduh, Gusti, aduh.
Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, laran das, lara untu. Duh, aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, laran das, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Yang penting sih cepet waras. Keswaras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat Oskadon hebat. Yang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, laran das, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, laran das, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Ki Paun dan para penduduk desa itu terdiam. Dia tidak menduga akan mendapatkan pertanyaan seperti itu dari pemuda di depannya. Nak Mas, siapakah kau sebenarnya? Sudah aku katakan bahwa aku keluarga dari Paman Dasri. Namaku Rangga Geni. Nah, kalau Ki Paun dan yang lainnya menolong Paman Dasrin hanya karena kasihan, bawalah kembali semuanya. Biarlah Paman Dasrin menderita. Kau jangan kurang ajar ya. Kau jangan meremehkan kami. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keluarga macam apa dirimu itu? Pamanmu disiksa, malah kau suruh kami membiarkannya. Kami mau menolongnya. Kami ingin membebaskannya dari penderitaannya. Kau tidak melihat bagaimana dia disiksa dan diseret kemarin itu? Ki Paun, ayo kita berangkat. Jangan pedulikan dia. Tunggu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau memang Ki Paun dan yang lainnya melakukan semuanya karena kasihan, bawalah barang-barang itu kembali. Biar aku dan Kinanti yang pergi ke rumah juragan itu. Mungkin kami bisa menolong Paman Dasri. Omongan gila macam apa lagi yang kau katakan? Jangan berlagak jagoan. Kau akan mati di tangan para centeng juragan Der. Aku tidak peduli. Nah, sekarang bawa pulang semuanya. Kenapa kau ini? Apakah kau menginginkan pamanku mati? Apakah... Tenanglah Kinanti. Biar kita pergi berdua saja ke sana. Kalau memang mereka menolong, tidak dengan keikhlasan. Aku tidak suka orang menolong orang lainnya dengan dasar pamrih. Nak Mas Rangga Geni, sudahlah. Jangan kita persoalkan lagi semuanya. Kau bayangkan kalau kami semua tidak ikhlas mau menolong Dasri. Untuk apa kami pagi-pagi seperti ini datang kemari dan mengajak Kinanti untuk menolong pamannya? Untuk apa kami membuang waktu percuma? Bukankah ada baiknya kami tidur di rumah? Tidak usah memikirkan segala kesusahan seperti sekarang ini. Kau suka atau tidak suka, kami akan berangkat ke rumah juragan Dersa. Kami harus menolong Dasrin sebelum dia mendapat siksaan yang lebih berat lagi. Iya, Kakang. Sudahlah, ayo kita pergi. Kasihan Paman Dasrin. Semakin lama kita di sini, semakin lama dia tersiksa, Kakang. Sudahlah Kinanti. Dia itu tidak memiliki perasaan. Ayo tinggalkan saja. Toh kalau dia ikut pun tidak akan bisa diandalkan. Dia tidak akan bisa membebaskan Paman Dasrin. Tidak perlu kita bertengkar di sini. Sekarang kita semua sebaiknya pergi ke sana. Kita antarkan upeti ini pada juragan Dersa. Tunggu Ki Paun. Ada apa lagi? Kalau kau tahu mau pergi, tinggal saja di sini. Jangan halangi kami. Apakah ada sesuatu yang akan kau katakan, Nak Mas Rangga Geni? Maaf Ki. Aku tidak bermaksud menggurui.
Tetapi apakah sudah terpikirkan oleh kalian semua bahwa semua ini hanyalah tipuan dari Juragan Dersa? Kalian membawa semua upeti untuknya, sementara Paman Dasrin tidak mereka bebaskan. Apakah kalian semua bisa menuntutnya? Apakah hal seperti itu sudah Ki Pawon pikirkan? Sebab orang seperti Juragan Dersa itu bisa berbuat apa saja. Dia bisa menghalalkan segala cara. Yang penting mendapatkan apa yang dimauinya. Ki Pawon dan semua yang ada di halaman rumah Kinanti itu tidak berkata apa-apa. Mereka saling pandang antara satu dengan yang lainnya. Untuk sesaat tempat itu menjadi hening. Nah, untuk hal seperti ini, siapa yang akan bertanggung jawab? Kau benar, Rahmali. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk membebaskan Dasrin? Sudahlah, Ki. Jangan dipikirkan. Sekarang kita pergi saja ke sana. Aku yakin Juragan Dersa tidak akan membohongi kita. Dia hanya menakut-nakuti kita. Kalaupun nanti dia membohongi kita, Kaulah yang akan bertanggung jawab atas semuanya. Kaulah yang harus mengganti semua barang-barang ini. Kau yang harus bertanggung jawab atas keluarga mereka yang kehilangan hasil panen dengan percuma. Laki-laki muda yang banyak omong itu terdiam. Dia melotot ke arah Ranggageni. Dan keadaan menjadi semakin tegang ketika pemuda itu dengan wajah garang mendekati Ranggageni. Sudahlah. Tidak perlu terjadi perkelahian di antara kita. Ranggageni, mundurlah. Sekarang kita berangkat saja ke rumah Juragan Dersa. Semuanya belum kita ketahui. Nanti kalau memang kita ditipu oleh mereka, kita relakan saja. Kita memang orang kecil. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu keajaiban. Ayolah. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Loh, hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon. Puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Yang penting sih cepet waras. Keswaras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Setelah berkata demikian, Ki Pawon langsung naik ke gerobaknya yang ditarik oleh seekor kerbau. Lalu dia membancut kerbau itu. Ranggageni sejenak terpana melihat orang tua itu. Para penduduk lainnya pun mulai beranjak. Orang-orang yang malah. Mereka begitu pasrah pada kenyataan yang terjadi di sekitar mereka. Pemuda itu memiliki kesombongan. Dia berani, tapi tak memiliki pemikiran yang dalam. Kakang,
Ayolah kita ikut dengan mereka. Kita harus membebaskan Paman Dasrin. Ki Paun sudah berjalan lebih dulu. Iya, Kinanti. Ayolah. Kakang, kenapa tadi kau membantah dan menyuruh mereka membawa pulang kembali upeti itu? Maafkan aku, Kinanti. Sebenarnya aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin menguji keikhlasan mereka. Aku hanya ingin tahu sampai di mana sesungguhnya sifat gotong royong dan tolong-menolong yang mereka miliki. Sekarang aku tahu bahwa mereka begitu tulus ingin menolong. Mereka tidak pedulikan apapun akibatnya. Tapi caramu tadi itu telah menyinggung mereka. Dan Kakang telah mengaku sebagai keluarga Paman Dasrin. Kalau nanti Paman berhasil dibebaskan dan mereka bertanya tentang dirimu, apa yang akan kau katakan? Kau akan mendapat masalah yang amat besar, Kakang. Kau telah menanam rasa benci di hati mereka. Kita lihat saja nanti, Kinanti. Semoga saja anggapanmu keliru. Ayolah kita pergi. Tapi ingat, kalau kelak kita tiba di sana, kau jangan pergi dariku. Karena orang-orang seperti Juragan Dersa memiliki banyak akal licik. Kau bisa bahaya. Apa yang akan kau lakukan, Kakang? Kuharap Kakang tidak membuat Ki Paun dan yang lainnya semakin marah padamu. Baiklah, Kinanti. Ayo kita pergi. Mereka sudah jauh. Kita ikuti perjalanan Ki Paun dan para penduduk desa yang sudah jauh di depan Ranggageni dan Kinanti. Mereka semuanya berjalan dalam diam. Mereka berjalan dengan pikiran yang berkecamuk di kepala mereka. Ki Paun yang duduk di atas cikarnya, tampak merenung. Tangannya sesekali memecut punggung kerbaunya dengan kulit kayu yang dipegangnya. Aku jadi terbayang dengan anak muda itu. Dia begitu tenang dan memiliki suatu pandangan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Anak muda yang baik. Dia begitu sabar. Dia memiliki kulit yang bersih dan wajah yang gagah. Dia seperti seorang kesatria dengan rambut yang panjang. Aku tidak habis mengerti kalau Dasrin punya keluarga. Dia bilang dulu bahwa dia hanya memiliki seorang anak yang saat ini sedang bergabung dengan para pendekar untuk berjuang melawan pasukan Raden Mahisa. Itu rumah Juragan Teresa sudah kelihatan. Aku juga merasa ragu sekarang. Aku khawatir bahwa apa yang dikatakan oleh Ranggageni akan menjadi kenyataan.